saya Nur Abadi. Saya diamanahi untuk menjadi pengelola atau koordinator dari bengkel dakwah, dan salah satu programnya adalah sedekah minyak jelantah kayak seperti itu. Tahun kapan gitu ya? Minyak jelantah Jogja itu kita mulai 1 tahun yang lalu ya, pas kebetulan bersamaan dengan program Bina Usaha Ternak. Jadi program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan ternak gratis untuk masyarakat, dikelola selama 1 tahun. Kemudian nanti anak-anaknya diambil napas, program itu berjalan. Kemudian menyusul 1 bulan setelah itu gerakan sedekah minyak jelantah kita langsung gas seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terkumpul sekitar 100 tong ya, dalam waktu sekitar ya hampir 8 bulanan seperti itu. Memang pergerakannya belum terlalu cepat karena sebetulnya ada banyak pemain yang kemudian ikut berkecimpung di minyak jelantah ini. Jadi kalau kami insya Allah sudah legal karena mendapat amanah langsung dari Resik adalah Rumah Sosial Kutub yang adalah lembaga amil zakat nasional, dan Kutub tersendiri adalah artinya kepanjangan dari Komunitas Tahajud Berantai. Nah, program ini sebenarnya sudah ada 3 tahun yang lalu atau mungkin sekitar 4 tahun yang lalu seperti itu, yang hanya digawangi sekitar 3 orang, dan sekarang sudah menjadi lembaga amil zakat besar, dan salah satu programnya utama adalah sedekah minyak jelantah. Terbelakangi adalah jadi ketua Kutub ya, ketua umum Kutub waktu itu Pak Sohito itu kemudian sudah tidak diamanahi di ketua Kutub. Kemudian beliau punya menggalang sedekah minyak jelantah seperti itu di Jakarta, dan kemudian beliau mempunyai 2 staf, yaitu Mbak Nani dan Mas Sepri. Dan kemudian gelisah karena di Jakarta itu kan banyak minyak yang kemudian pakai buang seperti itu. Nah, ternyata itu ada nilainya. Nah, kemudian beliau bergerak pakai motor menjemput di beberapa tempat seperti itu, dan kemudian karena terlalu capek ya kalau per orang seperti itu, kemudian beliau memikirkan bagaimana minyak jelantah ini bisa dikumpulkan dengan tersistemasi, kemudian bisa lebih banyak. Nah, kemudian bergerak melalui kader-kader PKK di Jakarta. Nah, setelah itu kemudian setelah 2 tahun ya, kemudian Pak Suhito datang ke Jogja. Kemudian pas ada Bina Usaha Ternak tadi itu, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Setelah itu kita tidak lanjuti, dan bengkel dakwah itu diamanahi kemudian menjadi sebuah tempat untuk menggalang sedekah minyak jelantah. Karena kalau dibuang ke kalau bahasa Jawanya kalen ya, itu kemudian dia membuat mampat saluran, Mbak. Jadi kayak karena air dan minyak itu tidak bisa jadi satu, masuk ke got-got. Kalau di Jakarta itu ke got, banyak got ya, itu kemudian menyumbat saluran. Nah, dari Dinas Perairan sendiri kemudian mendukung penuh kalau di sana ya, seperti itu. Kenapa harus dikumpulkan? Karena kalau dibuang ke sungai kecil, ke got itu membuat mampat saluran. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus dikumpulkan ya? Karena kalau kita menggoreng makanan 1-2 kali itu memang sudah tidak bagus kemudian itu dikonsumsi makanan yang digoreng dari minyak jelantah yang sudah 2-3 kali pakai seperti itu. Jadi maksimal pemakaian hanya 3 kali, kemudian setelah itu harus dibuang, Pak. Kalau di Jogja itu banyak sekali, Mbak. Jadi tidak hanya bengkel dakwah. Jadi mereka basicnya hanya jual beli transaksional, artinya mereka ya hanya membeli minyak jelantah 1 jerigennya itu 60.000 kalau tidak salah. Kemudian mereka dikumpulkan ke pengepul di Jakarta atau di mana saya kurang paham, itu ya bernilai uang 100.000 itu, Mbak, 1 jerigennya seperti itu. Dan itu memang menguntungkan seperti itu. Tapi kalau bengkel dakwah kita fokus ke kegiatan sosial. Jadi kita kumpulkan minyak jelantah itu tidak untuk kemudian mencari dananya, tapi kita lebih untuk program-program sosial keagamaan seperti itu. Ada bingkisan untuk guru ngaji kayak gitu seperti itu, dan banyak lagi program yang bisa dicarikan dari situ, Mbak, seperti itu. Termasuk Bina Usaha Ternak. Jadi kita belikan ternak kemudian kita geser ke para petani agar lingkungan itu yang mendapatkan program Bina Usaha Ternak bisa beternak dan kemudian bisa menghasilkan dari situ. Jadi
Awalnya dari beberapa orang ya, perorangan, kemudian mereka, Mas saya punya minyak jelantah ini, ternyata sudah ditimbun beberapa tahun sama beliau itu, kemudian lihat Instagram kita, kemudian ngontak kita, kemudian kita jemput seperti itu. Ada beberapa masyarakat yang sadar, itu mereka mengumpulkan di tong-tong kecil atau di tempat minuman gitu, seperti itu, atau botol sirup seperti itu, dan mereka simpan. Itu mereka yang sadar. Kalau yang nggak sadar jadi langsung dibuang kayak gitu. Nah dari situ kemudian berkembang, kita buatkan grup seperti itu Mbak, yang kemudian mau berkontribusi, kita buatkan grup. Nah kita komunikasi di situ. Nah dari situ kemudian menyebar ke masyarakat yang lain seperti itu. Ya yang kemudian mereka sadar ya diangkatkan untuk sedekah Mbak. Tapi ada beberapa kelompok PKK, kelompok yang ngurusin rosok-rosok itu mereka kemudian, Mas ini harus dihargai Mas, ya tidak apa-apa, kita hargai, namanya sharing sedekah gitu. Karena kita sharing sedekahnya 100.000, untuk mereka sekitar 50-60% Mbak, kita berikan ke mereka, namanya sharing sedekah kayak itu. Tapi kita tidak jual beli, akadnya bukan jual beli, tapi kita berikan sedekahnya. Nah sedekah itu kemudian kita titipkan ke mereka, harapannya kemudian mereka juga buat program yang kemudian bisa berguna untuk masyarakat seperti itu. Kalau kita main di kota Jogja, itu kita mainnya per PKK ya. Jadi kita dari PKK daerah Giwangan, kemudian Sorosutan seperti itu, mereka sudah kemudian bergabung dengan Bengkel Dakwah untuk program ini. Jadi kita menyusur ke kelurahan itu, bergerak dengan tim PKK. Nah kalau di luar itu, misalnya di area Bantul, di area Sleman, di area Gunung Kidul, kita mainnya per perumahan. Jadi kita ada teman-teman yang tinggal di perumahan, kita titipkan tong sedekahnya, kemudian dari masyarakat situ kita edukasi, nah nanti ngirim sedekahnya minyak jelantah itu ke orang yang kemudian kita titipi tong itu Mbak. Jadi tersistematis. Jadi ketika sudah penuh, Pak ini tongnya sudah penuh, nah kita tinggal ngambil, kita dokumentasi seperti itu, kemudian kita laporkan setiap akhir bulan. Kita ada seperti laporan seperti itu, kita share Mbak, seperti itu. Betul, itu kalau yang di arah Bantul ya Mbak ya. Untuk di arah Bantul itu kita mainnya per perumahan. Tapi kalau di arah kota kita mainnya per PKK. Jadi per kelurahan seperti itu. Ada beberapa seperti rumah makan Balai Kanoman seperti itu, dan mereka support, kita berikan tongnya, mereka kalau penuh tinggal ngabari, Mas ini minyak sudah penuh, nah kita meluncur ke sana seperti itu. Nah kita merambah ke UMKM juga sih Mbak, kita edukasi ke mereka. Dan banyak penjual pecel lele, kemudian tepi-tepi jalan itu yang menggunakan minyak, mereka sudah kemudian ada yang mengumpulkan, ada yang membeli seperti itu. Kalau kita tanya kemudian, boleh Bu, kalau misalnya minyaknya mau disedekahkan, udah ada yang ngambil ya Mas, seperti itu. Nah tantangan kita seperti itu Mbak di lapangan. Jadi sistemnya adalah dari Bengkel Dakwah harus mengumpulkan sebanyak 150 jerigen terlebih dahulu, dan sekarang sudah hampir 100, kurang sedikit. Nanti setelah 150 jerigen nanti akan dikirim ke Jakarta. Dari Jakarta nanti sudah ditampung oleh Resik, Rumah Sosial Kutub. Nah dari situ mereka akan kirim ke Jerman seperti itu, untuk kemudian diolah menjadi biodiesel seperti itu. Kenapa harus ke Jerman? Karena nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi ke Jerman daripada di Indonesia Mbak, seperti itu. Iya, jadi tidak diberikan ke Indonesia, tapi lebih ke luar negeri seperti itu. Kami tidak kemudian membuat keuntungan ya, karena kami konsentrasinya untuk sosial keagamaan Mbak. Bagaimana mengedukasi masyarakat, ini loh bahaya minyak jelantah seperti itu, kalau dipakai 2-3 kali kemudian masih dipakai, nanti nggak baik makanannya untuk kesehatan seperti itu. Kalau dibuang nanti juga membuat saluran mampet seperti itu. Kemudian bagaimana biar berkah, makanya kemudian disedekahkan, seperti dikumpulkan, kemudian kontak kami atau panggil kami, kemudian disedekahkan akadnya. Kenapa menjadi berkah? Ya karena ketika sudah disedekahkan, ada kemudian nominal yang kemudian kita kumpulkan. Jadi kalau 1 jerigen itu 100.000 Mbak, kalau kita ada 50 jerigen berarti 5 juta. Kalau misalnya 150 jerigen berarti 15 juta kan. Nah 15 juta itu kita belikan kambing ya. Belikan kambing, salah satu programnya adalah belikan kambing dengan program Bina Usaha Ternak itu, kemudian diberikan ke masyarakat. Coba diberikan masyarakat, dikelola setahun. Jadi satu kambing bisa beranak 2 kali setahun. Kalau 1 kali anakan itu beranak 2, berarti 1 tahun si penggembala itu atau yang memelihara dapat 4 kambing. 4 kambing itu full untuk
para petaninya, seperti itu. Setelah 1 tahun, kambingnya kita tarik lagi, kemudian kita geser ke tempat lain. Itu menjadi wakaf produktif dari sedekah minyak jelantah itu, seperti itu. Nggak ada sih Mbak ya, artinya rata-rata kami setiap bulan itu mengumpulkan sekitar 10 ya, 10 sampai 20 jerigen. Ya nggak salah, alhamdulillah sampai lain nggak ada kendala. Jadi baik dari pembelian jerigen, pengadaan jerigen, kemudian penjemputan, insya Allah tidak ada kendala sih. Cuman kita hanya butuh agar lebih cepat lagi bergeraknya, perlu kemudian broadcast, kemudian perlu banyak sosialisasi ke masyarakat, seperti itu sih Mbak. Bisa banget Mbak, jadi nanti edukasi ke sana, kita berikan tong sedekahnya atau jerigen sedekahnya, kemudian edukasi, nanti ada sharing sedekah seperti itu. Jadi mereka mengumpulkan minyak jelantahnya, kemudian diambil oleh pengen dakwah, mereka juga kebagian sharing sedekahnya. Berapa persen? Ya tadi saya sampaikan 60% kita kembalikan ke sana. Misalnya satu jerigennya 100.000, berarti 60.000 kita kembalikan ke sana sebagai sharing sedekah. Untuk apa sharing sedekahnya? Nah, itu bisa untuk diwujudkan sesuai dengan programnya mereka. Misalnya yang bergerak adalah RT atau pedukuhan, seperti itu kan. Jadi kita kembalikan ke pedukuhan, kemudian pedukuhan punya program, misalnya oh kita dari minyak jelantah ini kita belikan genset misalnya, yang harga sekitar 3 juta misalnya, begitu lagi. Berarti kan mereka harus mengumpulkan sekian jerigen atau tong sedekah untuk kemudian nanti akan kembali ke mereka 60 kali berapa yang kemudian mereka kumpulkan, seperti itu. Lama-kelamaan nanti kemudian terwujudlah genset itu dari sedekah minyak jelantah, seperti itu. Artinya mereka punya pemasukan yang tidak disangka-sangka dari dari minyak jelantah itu, kemudian bisa diwujudkan menjadi genset misalnya, seperti itu. Kemudian masyarakat mau bergerak, itu nanti kan kita bisa kemudian menitipkan misalnya tadi Mbak bina usaha ternak itu. Jadi di Purworejo kita berikan ternak di kampung itu, kemudian misalnya 5 kambing misalnya, seperti itu. Nanti setahun kemudian kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau berbagus, kemudian kambing yang 5 itu kita geser dan kita tambahi, seperti itu Mbak. Itu kalau mereka mau. Jadi tong sedekah kita tempatkan di tempatnya Pak Dukuh misalnya ya. Monggo yang mau sedekah minyak jelantah dikumpulkan tempatnya Pak Dukuh, bawa satu botol air minum yang 600 ml dibawa ke situ, seperti itu. Kalau yang cepat, yang penggoreng yang tepi jalan itu mereka diedukasi, itu cepat banget. Atau harus ada satu kader yang di situ, atau 1 atau 2 kader yang kemudian mereka bergerak untuk menyisir di tepi-tepi jalan. Pak, ini minyak jelantah kita ambil ya untuk pedukuhan ini misalnya, kayak itu lebih cepat Mbak, seperti itu. Nah setelah kumpul misalnya 1 bulan mereka dapat 5, kita ambil, kita berikan, berarti 60 kali 5 jerigen, berarti 300.000 kita berikan ke sana, seperti itu. Namanya tadi sharing sedekah itu Mbak, kayak itu. Jika teman-teman atau Bapak Ibu kemudian nanti bisa bergabung di Bengkel Dakwah di Resik, programnya adalah program tersenyum ya, terima sedekah minyak jelantah untuk mereka, seperti itu. Jadi program ini adalah program untuk mengumpulkan minyak jelantah yang sudah minyak goreng yang sudah dipakai 2-3 kali, kemudian kita kumpulkan, kemudian setelah terkumpul banyak, 1 jerigen berisi sekitar 18 liter itu muatnya, kemudian kita kumpulkan, dan 1 jerigen itu bernilai sedekah sebesar Rp100.000, seperti itu. Nah, bagi sahabat, kemudian Pak Dukuh, penggerak PKK yang mau mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Nanti 1 jerigennya bernilai Rp100.000 dan kita akan sharing sedekah 60% untuk kemudian tim penggerak PKK ataupun tim penggerak pedukuhan, dan 40% kembali ke Bengkel Dakwah, dan kami juga akan buatkan 40% itu atau 40.000 itu untuk program-program. Jadi kami tidak kemudian mencari keuntungan. Kami bukan mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan sudah dari awal kami kemudian bergerak untuk itu. Tapi kita lebih konsen ke bagaimana memberdayakan dari sedekah minyak jelantah ini menjadi sebuah wakaf produktif dengan program yang sangat banyak. Misalnya tadi saya sampaikan di awal, yang paling menonjol di program ini adalah program bina usaha ternak. Kita belikan ternaknya, kemudian kita berikan ke masyarakat biar dikelola selama 1 tahun dengan akad 1 tahun. Kemudian setelah itu anakannya itu full
100% untuk para petani seperti itu. Nah, setelah 1 tahun kami kemudian ambil lagi, kita geser ke tempat lain. Harapannya adalah dari Sedekah Minyak Jelantah menjadi sebuah kambing yang terus kemudian beternak, kemudian berkembang dari satu dusun ke dusun lain, kemudian memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.